kami ucapkan terima kasih kepada Allah SWT dan junjungan besar kami Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan rahmat dan berkahnya kepada kami semua. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Auditing 2 yaitu Bapak Didi SEMAK AK ACPA yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu ISA 700, perumusan suatu opini, dan pelaporan atas laporan keuangan. Pada tahun 2021, Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI juga memperkenalkan standar audit SA baru, yaitu SA 701, pengkomunikasian hal audit utama dalam laporan auditor independen. Standar audit SA ini mengatur tentang tanggung jawab auditor untuk mengkomunikasikan hal audit utama dan laporan auditor. Hal ini dimaksud untuk membahas pertimbangan auditor mengenai hal yang harus dikomunikasikan dalam laporan auditor serta bentuk dan isi dari komunikasi tersebut. ISA 700 adalah standar audit internasional yang memberikan pedoman kepada auditor dalam merumuskan suatu opini atas laporan keuangan dan menyusun laporan auditor secara tertulis. Standar ini dirancang untuk memastikan bahwa proses audit menghasilkan pelaporan yang transparan, konsisten, dan dapat dipercaya oleh para pengguna laporan keuangan, termasuk investor, kreditur, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya. ISA 700 berlaku untuk audit atas laporan keuangan tujuan umum yang disusun berdasarkan kerangka pelaporan keuangan tertentu, baik berbasis penyajian, wajar maupun kepatuhan. Dalam prosesnya, auditor harus mengevaluasi apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan kerangka pelaporan yang berlaku dan apakah laporan tersebut bebas dari kesalah penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan kesalahan. Opini auditor hanya dapat dirumuskan setelah bukti audit yang cukup dan tepat diperoleh. Dan penilaiannya menyeluruh dilakukan terhadap relevansi, keandalan, keterbandingan, serta kejelasan informasi yang disajikan. ISA 700 revisi 2021 efektif digunakan untuk audit atas laporan keuangan dengan periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2022 dan menjadi bagian penting dari upaya harmonisasi praktik audit di tingkat internasional. Pembahasan Standar Audit atau SA 700 revisi tahun 2021 membahas tanggung jawab auditor dalam merumuskan suatu opini atas laporan keuangan serta menyusun dan menyampaikan laporan auditor secara tertulis. Standar ini berlaku untuk audit atau satu set lengkap laporan keuangan. Tujuan umum yang disusun berdasarkan kerangka pelaporan keuangan dan efektif digunakan untuk audit atas laporan keuangan dengan periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2022. ISA 700 tidak berdiri sendiri. Standar ini berkaitan erat dengan ISA 701 tentang pengkomunikasian hal audit utama, ISA 705 yang mengatur modifikasi opini, ISA 706 yang membahas paragraf penekanan suatu hal, serta ISA 570 yang membahas kelangsungan usaha. Keterkaitan ini membuat pelaksanaan audit menjadi lebih komprehensif dan memungkinkan auditor menyampaikan informasi yang lebih bernilai bagi pengguna laporan. Dalam entitas publik, misalnya, auditor diwajibkan untuk menjelaskan hal audit utama yang menjadi fokus utama selama proses audit berlangsung. Penerapan ISA 700 di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti rendahnya pemahaman auditor terhadap perubahan struktur laporan keuangan, kurangnya dokumentasi audit yang memadai, serta terbatasnya waktu dalam penyusunan laporan. Namun, standar ini tetap menjadi alat penting untuk meningkatkan kualitas auditor dan membangun kepercayaan publik terhadap laporan keuangan. Dengan memahami dan mengimplementasikan standar ini secara konsisten, auditor dapat memastikan bahwa mereka menyampaikan opini yang objektif, transparan, dan bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap informasi keuangan perusahaan. Standar ini dirancang untuk memastikan bahwa proses audit menghasilkan pelaporan yang transparan, konsisten, dan dapat dipercaya oleh para pengguna laporan keuangan.
termasuk investor, kreditor, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya. Dalam prosesnya, auditor harus mengevaluasi apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan kerangka pelaporan yang berlaku dan apakah laporan tersebut bebas dari kesalahan penyakian baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Jika auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan menyajikan informasi secara wajar dalam semua hal yang material, maka auditor memberikan opini tanpa modifikasian. Namun, apabila terdapat kekurangan signifikan, auditor harus memberikan opini dengan modifikasi sesuai dengan perbandingan ISA 705 seperti qualified opini, advance opini, disclaimer of opinion. Struktur laporan auditor dalam ISA 700 disusun secara sistematis untuk memberikan informasi yang lengkap kepada pembaca. Beberapa unsur penting dalam laporan termasuk judul pihak yang dituju, opini auditor, dasar opini, tanggung jawab manajemen dan auditor, serta elemen-elemen tambahan seperti kelangsungan usaha dan hal audit utama atau untuk entitas publik. Selain itu, laporan harus mencantumkan tanggal, tanda tangan, nama auditor, dan alamat. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis opini. Yang pertama ada teks opini wajar tanpa pengecualian unmodified opini. Diberikan jika laporan keuangan menyajikan informasi secara wajar dalam semua hal yang material dan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Nah, di sini ada yang kedua, opini wajar dengan pengecualian, qualified opinion. Diberikan jika ada salah saji material tetapi tidak menyeluruh atau auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang memadai untuk satu bagian tertentu. Dan yang ketiga ada opini tidak wajar atau advance opinion. Diberikan jika salah saji material bersifat menyeluruh sehingga laporan keuangan tidak mencerminkan kondisi keuangan secara wajar. Dan yang terakhir ada pernyataan tidak memberikan opini, disclaimer of opinion. Diberikan jika auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat sehingga tidak dapat membentuk opini. Kesimpulan dari ISA 700. ISA 700 merupakan fondasi penting dalam penyusunan laporan auditor yang berkualitas dan andal. Standar ini tidak hanya memberikan kerangka kerja bagi auditor dalam menyusun opini, tetapi juga menekankan pentingnya akuntabilitas dan komunikasi yang efektif kepada pengguna laporan keuangan dengan implementasi yang konsisten dan pemahaman yang mendalam terhadap standar ini. Profesi auditor dapat turut meningkatkan kualitas pelaporan keuangan secara global dan menjaga integritas sistem keuangan di Indonesia. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Muhammad Syahrul. Saya Rufalbia Salma. Saya Rizky Sofiana Hadi Zahra. Saya Fitri Novianti. Saya Sabrina Penajan. Dan teman kami yang bernama Rian Syauri yang berhalangan dari Universitas Bangga. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.